Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mencoba memaparkan tentang masalah risk management dengan konsep bow tie. Ya. Ini merupakan sesi ke-13 dari mata ajaran risk management, ya. Mata ajaran risk management di dalam program studi Magister K3 UI. Baik, sebagaimana kita ketahui di dalam bow tie ini, model bow tie ini adalah model untuk menjelaskan ya tentang faktor-faktor yang ada di dalam risk management atau variabel-variabel yang ada. Ya, kita mulai dengan bagaimana kita bisa mengidentify hazard yang ada. Ya, hazard itu kalau kita definisikan adalah sesuatu yang bisa menimbulkan sesuatu yang mempunyai potensi untuk menimbulkan terjadinya kerugian atau loss, ya. Nah, berbagai macam klasifikasi dari hazard ini diantaranya bisa diklasifikasikan atas physical hazard, chemical hazard, lalu kemudian biological hazard, and psychosocial hazard, ya. Serta ada lagi beberapa klasifikasi yang lain. Nah, setelah kita mengetahui tentang hazard ini, baru kemudian kita juga harus mengetahui tentang variabel berikutnya di dalam bow tie ini adalah variabel tentang trade, ya. Trade ini adalah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya top event, ya, berkembangnya hazard menjadi top event, ya, berkembangnya hazard menjadi top event. Contoh misalnya hazardnya adalah pressure, ya, tekanan pada kegiatan penyaluran BBM misalnya melalui pipa penyalur, ya. Maka hazardnya adalah pressure, tekanan, ya. Lalu kemudian ternyata itu ada ada trade yang mengganggu pressure ini sehingga dia bisa meningkat menjadi under pressure, gitu. Ya, dia bisa meningkat menjadi over pressure. Nah, yang menjadi trade-nya adalah adanya gangguan pada safety relief valve, ya, sehingga terjadi peningkatan daripada tekanan. Nah, peningkatan tekanan inilah yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya kebocoran, ya, leak, ya, bisa terjadi leak, kebocoran, yang akhirnya kemudian bisa menimbulkan konsekuensinya itu bisa sampai kepada terjadinya major risk berupa fire dan explosion. Oleh karena itu kita harus mampu bisa mengidentify trade ini, ya. Trade ini pun sama dengan seperti hazard, bisa berupa biological, electrical, chemical, kinetic, climatic, sangat bervariasi banget, ya. Nah, once kita sudah bisa mendefine hazardnya, trade-nya, lalu kemudian barriernya harus segera dipasang untuk menghambat agar trade ini tidak segera meningkatkan proses hazard ini menjadi top event ataupun accident atau incident, ya. Nah, selain daripada trade ini juga kita harus perhatikan adanya escalation factors. Escalation factors adalah faktor yang akan mereduksi kemampuan daripada barrier, sehingga barrier kita akan melemah, lalu kemudian hazardnya terus diantarkan oleh trade untuk berkembang menjadi accident. Itu bisa mampu menerobos barrier yang ada, ya. Nah, oleh karena itu segera harus dipasang, harus dikontrol escalation factors ini, ya, dengan barrier lapis berikutnya, ya, sehingga barrier yang kita pasang untuk accident prevention ini bisa beberapa lapis. Nah, di sebelah kanan, di sisi kanan daripada bow tie ini adalah sisi tentang adanya mitigasi, ya, tentang mitigasi. Nah, mitigasi ini nanti akan kita bahas lebih jauh pada sesi berikutnya daripada bow tie. Nah, di dalam sesi ini ada baiknya kita memang konsentrasi kita adalah bagaimana melihat perkembangan hazard itu menjadi sebuah accident, ya. Oleh karena itu kita harus perhatikan adanya trade yang akan menghantarkan hazard ini menjadi accident.
Nah, kemudian untuk itu, untuk mencegah agar trade ini tidak menghantarkan hazard menjadi accident, kita pasang barrier, ya, barrier. Nah, misalnya tadi kalau trade-nya adalah karena adanya kerusakan daripada safety relief valve, diperbaiki safety relief valve-nya, ya kalau perlu diganti gitu dengan yang baru. Nah, kemudian juga diperhatikan agar jangan sampai ada juga escalation factors, ya, escalation factors yang akan mereduksi kemampuan daripada barrier. Oleh karena itu harus dikontrol escalation factors-nya dengan cara memasang barrier pada lapis kedua. Nah, inilah pada sisi kiri daripada bauta yang pada sesi ke-13 ini yang saya harapkan bisa ditangkap essential meaning-nya, dan sehingga kita bisa, essential meaning-nya adalah untuk melakukan accident prevention. Sementara untuk mitigasi akan saya bahas pada sesi berikutnya di mata ajaran risk management ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.